Bismillah, langsung kita mulai aja ya. Ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan tatap muka hari ini, hari Selasa tanggal 29 Juni 2021. Insya Allah kita akan membahas soal kisi-kisi, bukan kisi-kisi ya, ini udah soalnya. Nanti kurang lebih soal UAS-nya seperti ini. Yang saya kasih ke jurusan itu seperti ini. Nanti hari ini kita akan membahas soalnya, biar besok waktu pekan depan, waktu ujian, nanti tinggal mengumpulkan UAS-nya. Jadi ada persiapan untuk antum semua untuk mengerjakan UAS-nya mulai dari pekan ini. Terus untuk sebelumnya, untuk rekaman pekan kemarin itu kan belum saya upload, nanti insya Allah setelah ini. Atau kalau misalkan filenya nggak korup, kalau korup mungkin yang saya upload yang ini aja ya, karena penting juga ini untuk persiapan UAS. Tadi saya sudah ngirim beberapa materi di WA Group. Itu ada contoh-contoh soal yang nanti akan kita kerjakan ya. Jadi langsung aja untuk ujian akhir semester DKP jurusan KPI semester 4 itu soalnya. Untuk soal ujian akhir semester kali ini, mahasiswa diharuskan untuk membuat sebuah karya desain grafis dalam bentuk: 1. Redesain lembar Jumat Al-Qalam. Yang kedua, membuat kalender bulan Januari 2021. Nah, adapun untuk spesifikasinya, ini nanti kita kasih tahu ya untuk cara bikin new project-nya di Photoshop ya. Untuk spesifikasinya, untuk lembar Jumat Al-Qalam itu 1 lembar 2 halaman bolak-balik. Berarti nanti ada 2 file yang harus dikumpulkan ya. 1 lembar 2 halaman bolak-balik dengan 1/4 halaman untuk iklan dan redaksional. Ukurannya A4 landscape. Nah, seperti yang udah antum lihat di grup ini ya. Bentar, saya sharing. Ini. Untuk di grup ini sudah ada lembarnya. Jadi ini yang lembar yang sebelah kanan itu lembar ke-1. Terus yang lembar sebelah kiri sebaliknya itu lembar kedua. Terus yang sebelah kanannya itu lembar ketiga. Habis itu terakhir ada lembar keempat. Nah, 1/4 halaman ini untuk iklan dan redaksional. Ini ada redaksionalnya. Seperti itu ya untuk yang Al-Qalam. Lalu untuk selanjutnya untuk kalender. Untuk kalender, membuat kalender bulan Januari 2020 beserta keterangan agenda hari
tanggal hijriah, serta puasa Ayyamul Bidnya. Ukuran A3 portrait ya. Jadi itu yang kalau al-qalam itu A4 landscape, kalau yang kalender A3 portrait ya. Ingat ukurannya A3, jangan nanti antum kumpulkan ukurannya kotak ya, karena A3 bukan kotak ya. Ketentuan, tidak ada ketentuan standar desain, namun mahasiswa harus memasukkan semua aspek yang telah dipelajari sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan selection tool untuk membuat shape. Yang kedua, memiliki background yang unik, yaitu dengan menampilkan ciri khas atau memiliki unsur hidayatullah atau style. Ada backgroundnya ya. Yang ketiga, terdapat ilustrasi yang menjadi point of view. Yang keempat, mengkombinasikan dan memblending gambar. Yang kelima, pemilihan dan gradasi warna. Yang keenam, variasi ukuran teks dan style ya. Yang selanjutnya, variasi objek pendukung. Lalu yang terakhir, sertakan logo style dan nama KPI. Itu untuk ketentuannya ya. Nanti mungkin satu-satu nanti insya Allah saya kasih contoh ya. Yang mungkin kurang mungkin mengkombinasikan dan memblending gambar tuh ya. Terus ada gradasi, ukuran teks, sama objek pendukung. Oke. Persyaratannya itu tadi ketentuan. Kemudian persyaratannya. Persyaratannya yang pertama tentunya harus sudah mengumpulkan UTS. Jadi kalau mahasiswa yang mau ikut UAS harus mengumpulkan UTS terlebih dahulu. Yang kedua, mahasiswa harus mengumpulkan 3 jenis file. Jadi file yang dikumpulkan ke saya nanti ada 3 jenis ya. Yang pertama ada file karya, baik itu lembar Jumat Al-Qalam atau kalender dengan format JPG atau PDF. Itu satu file ya. Yang kedua, kalau lembar Jumat berarti file karyanya ada 2, kan bolak-balik ya. Jadi file karyanya ada 2. Terus yang kedua, file PowerPoint untuk menjelaskan 8 unsur ketentuan dalam desain karya, serta penjelasan inspirasinya dari mana. Kemudian yang ketiga, ada file inspirasi, bisa berupa gambar atau video atau link. Minimal 1 file inspirasi. Semua file ini kan ada 3-4 file. Ini dikompres menjadi satu file zip atau RAR dan dikirim ke Teams channel UAS atau ke WA group ya, dengan format penamaan mahasiswa _UAS _DKV. Seperti itu ya. Contohnya kita lihat yang semester kemarin.
Ya Allah. Ini kita lihat untuk yang semester kemarin. Ini. Berarti ini ya. Ini punyanya Ismail Jani. Ini yang paling bagus banget. Dia memang sudah paham ya untuk apa namanya. Meskipun belum terlalu rapi, tapi sudah memenuhi semua persyaratan yang diajukan. Ini untuk apa namanya lembar Jumat Al-Qalam seperti ini. Nah, ini teksnya dari mana? Teksnya nanti atau bisa ngambil semua terserah dari internet banyak, dari Hitcom bisa di dayatullah.com itu banyak tulisan-tulisan antum masukkan aja di sini. Oke, siap. Ini. Oke. Dan di sebelah sininya, sebelah kiri ini ada iklan. Nah, peduli minat baca pedalaman Harmahera. Dan ini ada redaksional. Redaksionalnya Ismail Jaini ini. Ini yang kalau misalkan apa namanya bisa dibilang ini benchmark untuk nilai paling bagus itu garapannya minimal seperti ini. Untuk yang Al-Qalam. Kemudian dia masukkan beberapa, nah ini dia, beberapa penjelasan menggunakan selection tool untuk membuat shape. Nomor 1, background unik, ini ada background Indonesianya. Ini harus disertakan dan harus dijelaskan ya, jadi ada PowerPoint yang menjelaskan hal ini. Kemudian file inspirasinya, dia satu ngambil desain Al-Qalam yang sudah kita berikan, kemudian dia mencantumkan beberapa link YouTube di sini. Itu untuk file inspirasinya. Ini pengumpulan tugas UAS yang benchmarknya untuk nilai yang bagus seperti ini ya pengerjaannya ya. Saya kasih contoh lagi beberapa yang kalender ya. Nah, untuk yang kalender ini, beberapa teman-teman ini yang kemarin memang belum paham ya. Untuk kalender ini kan kita minta ukurannya A3, portrait. Portrait itu berdiri ya. Jangan, ini kan ukurannya landscape ya. Jadi ini istilahnya ya terpaksa karena mengerjakan dan apa yang dikumpulkan itu lengkap, tapi ya terpaksa diluruskan. Jadi saya tambahkan lagi untuk ketentuan UAS-nya. Nah, untuk redesign lembar Jumat Al-Qalam itu ukurannya A4. Jadi kalau antum buka file, file new, di presetnya antum pilih international paper. Nah, ini size-nya kan udah ada A4. Antum pilih yang A4. Terus klik oke. Nah, posisi ini kan posisi portrait ya. Kanvasnya posisinya portrait atau berdiri. Nah, ini antum rotate dengan cara klik image, kemudian image rotation ke 90 derajat. Nah, dia nanti akan menjadi landscape. Atau waktu antum file new, di sininya antum ganti. Ini 297, ininya 210.
jadinya sama aja. Itu untuk yang lembar Jumat ya. Jadi ukurannya A4. Nah, untuk yang mengerjakan kalender itu ukurannya A3. Jadi di presetnya International Paper A3. Nah, dan ukurannya itu portrait posisi kertasnya itu vertikal, bukan yang horizontal, jadi vertikal. Seperti itu ya. Jadi untuk yang kemarin sudah digarap ini semuanya, kurang lebih semuanya itu yang kalender masih salah paham. Dipikir mereka sama dengan formatnya Alkolam. Jadi untuk kalender, kesalahan yang kemarin tolong jangan diulangi. Untuk teman-teman yang ingin bikin kalender, buat sesuai apa yang soalnya minta ya. Kalau misalkan di soalnya disuruh portrait atau vertikal, ya vertikal. Ukurannya juga disesuaikan. Kemudian kalau di sini, nah ini ada yang benar ini. Nah, seperti ini kalendernya. Template kalender di sini kalian ambil aja banyak kok. Ini kan tinggal nempel sini. Habis itu ditambahkan keterangan-keterangannya kan. Ini gampang. Ini yang mudah. Cuman minusnya mungkin kurang rapih juga ininya untuk penempatannya, penggarapannya. Nah, ini salah satu kalau yang kalender. Nah, ini yang kurang tepat juga ini. Ini juga malah square dia. Di soalnya itu minta ukurannya A3 vertikal portrait. Ini juga sama ini. Ini kurang lebih sama ini template-nya mirip-mirip ini. Nggak tahu inspirasinya kok bisa mirip-mirip ini. Udah itu mungkin itu untuk soal UAS-nya ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ustaz, Ya, cara bikin garis pembatasnya itu pakai apa, Ustaz? garis pembatas gimana? Itu kan ada ya kayak halaman ini buat ini gitu. Kayak halaman 1, halaman 2 gitu. Oh, dengan shape dong. Yang alkolam ya. Ya, Ustaz. Garis pembatas tengah ini. Nah, itu ya, Ustaz. Oke. Jadi kita bikin sesuai formatnya. 4. Kemudian di image, terus rotation. Nah, misalkan untuk alkolam kita masukkan aja ya contohnya ini ya. Nah, ini contohnya untuk bikin garis di sini pertama-tama biar enak ya, apalagi untuk layout segini banyaknya tulisan, dibuat dulu garis bantunya dengan mendrag garis ruler di sini, penggaris dari atas dan dari bawah sini. Nah, nanti kalian sesuaikan aja ukurannya, apakah mau disamain pas 1 cm gitu kan, atau yang bawah juga 1 cm dengan 20. Kemudian ambil titik tengahnya, garis tengahnya dulu.
Nah, untuk garis tengah di sini, ini saya hilangkan dulu. Oh, set. Ini bisa dengan menggunakan shape ini, rectangle tool. Terus kalian kecilkan aja untuk gampangnya aja ya. Terus di zoom, rectangle tool ini sampai ke bawah. Ini bisa dengan seperti ini, atau bisa dengan line tool. Nah, ini lebih gampang ini. Nanti kalian menyesuaikan tebal garisnya di sini ya, di wake ini. Misalkan kalau saya bikin 10, ya nanti akan semakin tebal. Kalau misalkan saya bikin 50, seperti itu ya. Bisa dengan line tool, bisa dengan rectangle tool. Kalau rectangle tool kalian nanti harus mengira-ngira sendiri kecilnya seperti apa gitu. Seperti itu ya. Terus untuk selanjutnya mungkin tambahan, sebagai pengingat lagi ya. Ini kan tulisannya bisa rapi ya. Untuk membuat teks seperti ini, kita bikin textbook dulu. Nah, saran saya biar textbooknya lebih rapi, kalian bikin garis bantu tadi. Jadi untuk acuan batas textbook itu ada lagi. Nah, sekarang saya bikin 1 cm dari kiri 1 cm, dari atas 1,5 cm. Dan misalkan ini tengahnya ya, berarti saya buat dari sini ke sini berapa gitu ya. Nah, untuk sama garisnya, misalkan ini saya pakai ini ya, bikin layer baru, terus saya pakai marquee tool, terus saya pakai sini garis atasnya. Oke, sudah. Habis itu saya Ctrl D, habis itu saya copy, dikit layer. Oke, saya taruh bawah, pilih move tool, saya taruh bawah biar sama. Nah, untuk kalian bikin area text box dulu. Misalkan ini berarti kan 1 cm ya. Atau dibuat kayak gini aja. Sebentar Pak. Aja. Buat kayak seperti ini aja. Nah, garis satu biar rapi. Kemudian untuk area dalamnya berarti seperti ini ke sini. Ini untuk garis batu aja. Udah, habis itu berarti area untuk kirinya kurang 0,5 cm, kurang lebih segini. Segini deh. Untuk area tulisnya kita buat dulu kira-kira segini. Kemudian kita kasih warna, fill, color, kasih warna. Ini untuk area ini aja ya, agak merah deh. Oke. Nah, di sini kalian bisa temukan tengahnya dengan pakai snipping. Snipping. Rulersnya Ctrl L, snap to-nya itu diaktifkan ya. Snapnya ini, snapnya diaktifkan.
kemudian ambil di tengah-tengahnya ini. Nanti bakal otomatis cari sendiri dia. Jadi tengah-tengahnya misalnya segini. Oke. Kemudian dari sini yang ini saya transform jadi garis. Nah, saya bikin text box. Caranya dengan pilih horizontal tab tool, ini kita hilangin, bikin segini. Nah, di sini kalian bisa isi. Isi apa aja. Nah, nanti misalkan bentar ya. Oke, di sini kita pilih type. Oke. Oke, tekan segini ya. Dan ini kita bikin rata kanan kiri dengan pakai yang paragraf sini ya. Nah, dapat di sini. Nah, ini untuk menambahkan paragraf, kalian pilih yang di sini. Nah, di kolom yang sini, kalian masukkan dengan 2. Nah, nanti otomatis kalau kalian enter, dia akan jadi paragraf. Jangan di sini lagi. Ini akan di sini lagi. Nah, ini kalian sedikit kecilin ya untuk teksnya biar imbang sama sebelahnya. Pencet Alt, tetap di tab tool, pencet Alt di sini sampai jadi panah. Alt agak ke dalam sedikit, mungkin segini lah. Terus kalian centang. Ya. Nah, nanti type box-nya nanti kalian tinggal tepikan aja di sini. Terus tengahnya tinggal dikasih letter, pakai 10 aja. Nah, kalau ada garis bantu itu enak, jadi tinggal nyocokin aja, nanti mereka Photoshopnya yang ngelurusin sendiri ke terlalu skip. Ini seperti ini ya kalau mau membuat paragraf ya. Terus kemudian nah ya itu untuk buat garis ini bisa pakai tab tool. Ada lagi kira-kira?
Nanti untuk saran saya untuk hari ini dan nanti saya tunggu tugas untuk hari ini aja ya untuk mendukung persiapan antum semua untuk tugas untuk mengerjakan UAS. Saya minta nanti antum cari referensi di Google bisa, di YouTube bisa. Kemudian antum kumpulkan dulu referensinya, antum simpan. Habis itu nanti waktu UAS tinggal antum sertakan juga. Jadi nanti hari ini di grup coba antum bikin referensi. Ini referensi saya seperti ini. Saya mau bikin kurang lebih seperti ini gitu. Untuk misalkan layout alkolamnya atau misalkan untuk inspirasi kalendernya nanti kurang lebih seperti ini. Nah nanti saya tunggu hari ini untuk referensinya. Mungkin itu ya. Nanti kalau misalkan ada yang kurang bisa langsung tanya aja di grup. Mungkin itu aja untuk pertemuan kali ini. Saya harapkan untuk semua bisa mengerjakan UAS-nya ya, untuk yang pekan depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.